Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri, lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Anak muda, mari kita ubah orientasi tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan menghalalkan segala cara. Kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu. Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Agar kekuasaan tak meninabobokan, agar cita-cita tak kandas sejak semula. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke, jika pemudanya kehilangan idealisme? Boleh-boleh saja berkompromi dengan situasi, pancangkan saja garis batas yang tak boleh dilewati. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Jangan terkecoh dengan panasnya perdebatan, laku saling serang sidang Dewan Kehormatan. Kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan, selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Pejabat yang gemar mencari rente dengan menjual negerinya, pada dasarnya telah membinasakan dirinya. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu, hari ini rayakanlah Indonesia tanpa ragu.
Sebab umur bisa tak berarti di medan kekuasaan, jika sejak muda sudah lancung dari tujuan. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Tidak gampang marah karena publik rajin menuntut, bekerja dengan dedikasi yang absolut. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka, ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Kebenaran dan kepastian mengapung, di antara uang dan kuasa yang mengepung. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Peraturan seringkali bisa disiasati namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Membangun karya dalam sunyi, dengan ikhlas karena cinta pada negeri. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina, sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama, tetap nyaman di singgasana. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Negarawan yang taat konstitusi, bukan menyerah pada selera politisi. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Jabatan menjadi berhala, ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita,
terutama bobot hukuman dan efek jera. Kebiasaan lama yang sulit berubah, terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa. Ratusan pilkada jangan menjadi sekadar seremoni, suksesi harusnya bukan sekadar arena negosiasi. Jika pemimpin tidak harmonis, rakyat juga yang akan teriris. Harta dan tahta, memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang, jadi bahan bakar kekuasaan. Inspirasi menjadi kunci, agar semua mau berpartisipasi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi.